Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini secara khusus gereja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi hari ini gereja di Indonesia pemerintah menjadikan hari ini sebagai hari libur. Jadi hari ini juga patut kita syukuri sehingga kita ini diajak untuk menjadikan hari ini untuk sungguh-sungguh memaknainya, datang ke gereja dan berdoa dan bersyukur bersama-sama bahwa Tuhan telah naik ke surga. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa harus 40 hari? Mengapa Yesus ini harus menunggu naik ke surga setelah ia bangkit 40 hari lamanya mengembara di dunia? Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang terjadi selama 40 hari, 40 tahun. Contohnya seperti umat Israel yang mengembara setelah mereka dibebaskan dari tanah Mesir, mengembara selama 40 tahun lamanya sehingga sebelum akhirnya mereka tiba di tanah terjanji. Musa juga berpuasa di Gunung Sinai selama 40 hari sebelum ia bertemu Allah dan menerima 10 perintah Allah yang dibagikan kepada umat Israel. Nabi Nuh berada di Bahtera ketika terjadi badai, terjadi banjir. Nabi Nuh dan bersama keluarga dan bersama binatang tinggal di dalam bahtera selama 40 hari sebelum mereka dapat keluar, sebelum banjir reda. Demikian juga Nabi Yunus, dia mewartakan pertobatan kepada bangsa Niniwe dengan berkata, bertobatlah selama 40 hari sebelum Tuhan akhirnya membinasakan engkau, supaya Tuhan jangan membinasakan engkau. Jadi ini adalah ajakan dari Nabi Yunus untuk berpuasa selama 40 hari. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru kita dapat melihat bahwa Yesus pun berpuasa selama 40 hari lamanya di padang gurun. Dan hari ini 40 hari setelah Yesus bangkit, kita merayakan hari raya kebangkitan Tuhan. Jadi apa pesannya 40 hari itu? Karena Yesus ingin mengubah segala paradigma bahwa 40 hari itu sebagai hari yang menderita, masa penantian, masa perdobatan, tapi semua itu ingin dimaknai bahwa 40 hari juga dapat kita maknai sebagai masa penuh rahmat dan juga masa penuh kelimpahan. Mengapa masa penuh rahmat? Karena selama 40 hari itu setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya. Ia terus mengajar, dia melakukan mujizatnya dan membuktikan kepada para murid bahwa semua yang dikatakan Yesus semasa hidupnya itu sungguh-sungguh benar dan sungguh-sungguh terjadi. Dan masa kelimpahan, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes di bab yang terakhir dikatakan bahwa masih banyak hal-hal yang diperbuat Yesus, tetapi jika semua itu ditulis, maka dunia ini tidak dapat memuat semua hal-hal tersebut. Yang artinya bahwa Tuhan selama 40 hari ini banyak melakukan mujizat, banyak melakukan penampakan diri kepada para murid yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Ya, tapi semuanya itu memiliki satu tujuan, supaya para murid itu percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Apabila mereka mau percaya, tentu harapannya mereka ini sangat dapat bertumbuh dalam iman. Jadi apa pesan hari ini bagi kita umat Katolik? Yaitu pertama bahwa dalam hidup ini kita diajak untuk bersyukur. Dalam hidup kita pasti banyak mengalami suka maupun duka, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengenai semua itu sebagai masa persiapan kita di dunia ini sebelum kita ini juga kembali kepada Bapa di surga. Kita mau berserah, kita mau memaknai semua hal-hal yang terjadi, entah enak, entah tidak enak, ini sebagai rahmat Allah, sebagai wujud bahwa Allah ini begitu mencintai manusia sehingga kita pun siap akhirnya untuk kembali kepada Bapa. Dan jangan takut, seperti Helen Keller bilang, ya Helen Keller ini seorang buta tuli dan bisu, tapi kalau kita baca riwayat hidupnya, meskipun dia ini bisu, buta dan tuli, dia itu tekun belajar hingga akhirnya dia ini menjadi sarjana lulusan terbaik. Sarjana tunanetra, tunarungu, dan tunawicara yang menjadi lulusan terbaik. Jadi ini juga boleh menjadi inspirasi bagi kita bahwa seperti yang dia bilang bahwa salah satu pintu kebahagiaan tertutup, tapi pintu yang lain terbuka. Hanya seringkali kita terlalu begitu lama
fokus pada pintu yang tertutup, sehingga tak melihat pintu yang telah terbuka untuk kita. Jadi sama seperti Tuhan Yesus, ketika ia wafat dan dimakamkan, pintu makam boleh tertutup, pintu kubur Yesus boleh tertutup, tapi Tuhan tidak fokus hanya pada hal yang tertutup. Ia punya cara sehingga ia dapat bangkit, supaya kita dapat diselamatkan dan memperoleh kehidupan. Jadi mengapa 40 hari? Karena Tuhan itu begitu baik, ia ingin bersama kita senantiasa. Dan kabar baiknya seperti bacaan Injil katakan bahwa Yesus tidak akan bersama kita hanya 40 hari, 40 tahun saja, tapi Yesus akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman.